Shalom saudara. Tuhan ya, baik. Ya, pagi ini saudara saya akan melanjutkan pembahasan saya terkait dengan teks di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 17 sampai ayat 48, dan ini bagian yang ketiga kita membahas bagian ini saudara. Di awal kita sudah membahas terkait dengan hal marah dan membunuh. Lalu minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan perzinahan, dan minggu ini kita akan membahas topik terkait dengan bercerai dan menikah ulang. Ya, baik. Kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, tetapi seperti biasa nanti kita akan melihat bagian yang kita bahas, saudara ya. Nah, saya akan memberikan semacam pendahuluan, mengulang kembali latar belakang, apa yang melatar belakangi atau ada apa di balik pembahasan kenapa Yesus membahas bagian ini kepada para pendengarnya, saudara. Pada waktu itu Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang yang begitu boleh dikatakan mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi di sisi yang lain mereka tidak memahami secara mendalam atau mereka tidak mengerti esensi yang paling dalam yang diajarkan oleh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akibatnya saudara, pada waktu itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan para pendengar Yesus, mereka sangat fanatik terhadap agama mereka, yaitu agama Yahudi. Mereka sangat fanatik terkait dengan hukum Taurat, mereka sangat fanatik terkait dengan kitab para nabi, tetapi fanatisme mereka itu tanpa pengertian. Ya. Makanya selalu saya bilang di dalam 2 minggu pertama, saya tidak mau melihat jemaat kita fanatik, tetapi fanatik tidak mengerti apa yang difanatikkan. Saya senang kalau kita fanatik terhadap Alkitab, tetapi kita harus mengerti kenapa kita fanatik terhadap Alkitab. Saya senang kita fanatik terhadap iman kita, tetapi kita harus mengerti kenapa kita fanatik terhadap iman kita. Jangan nanti ditanya, kenapa kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita menjawab, pokoknya saya mau terima. Ya, itu pokoknya itu bukan jawaban yang cerdas. Sepakat? Ya, kita harus punya jawaban yang cerdas. Saya menerima Yesus karena ini. Nantinya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Kenapa kamu rajin membaca Alkitab? Disuruh Pak Pen. Itu bukan jawaban yang cerdas, saudara. Ya. Saya membaca Alkitab karena ini. Jelas. Betul? Kenapa kamu datang ibadah hari Minggu? Suka kalau nggak datang di WA atau diteleponin, ditanyain. Bukan jawaban yang cerdas itu. Kenapa saya ibadah? Karena 1, 2, 3. Ya, itu namanya fanatik, tetapi fanatik kita dengan sebuah pengertian yang jelas. Nah, pada waktu itu Yesus berhadapan dengan orang-orang fanatik, tetapi tidak mengerti kenapa mereka fanatik. Pokoknya, ya. Nah, Yesus Yesus merespon kondisi ini. Ya, lalu Yesus mengajarkan ulang kepada para pendengarnya. Yesus mengajarkan ulang terkait dengan hukum Taurat, terkait dengan kitab para nabi. Kenapa Yesus mengajarkan ulang? Supaya mereka memiliki pemahaman yang lengkap. Ya, makanya di ayat-ayat sebelumnya Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi,
tetapi aku datang justru untuk menggenapi, pleroo, membuatnya menjadi lengkap, membuatnya menjadi jelas. Kenapa begitu? Karena selama ini kamu cinta hukum Taurat, kamu cinta kitab para nabi, tapi kamu nggak ngerti apa yang kamu cintai. Ya, kalau saudara mencintai entah apalah itu, entah orang, entah makanan, saudara pasti paham apa yang saudara cintai, betul? Ya. Misalnya nih, siapa Pak Kade cinta bakso? Minimal Pak Kade ini bisa menyebutkan ada 5 macam bakso yang sedang beredar hari ini. Bakso mercon, bakso granat, ya kan? Bakso yang melahirkan. Karena ada tuh bakso yang melahirkan, ya kan? Jadi dia besar, kalau dibelah anaknya banyak. Ya, apalagi bakso setan yang pedasnya minta ampun. Di sebelahnya rawon setan. Oh, kalau kita cinta sesuatu, pasti kita minimal mengerti apa yang kita cintai, betul nggak? Saudara mencintai pasangan hidupmu, ditanya siapa nama pacarmu, lupa saya. Nggak cinta, betul nggak? Iya kan? Nah, ketika kita mencintai Alkitab, ketika kita mencintai firman Allah, maka jangan hanya mencintai, tetapi kita harus mengerti apa yang dimaksud oleh firman Allah. Kita harus memahami apa yang dimaksud oleh firman Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menerapkan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya tujuan utama yang hendak dicapai Yesus apa, saudara? Di ayat 48, nanti di bagian akhir. Ya, supaya kamu dikatakan di sini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna di sini sekali lagi itu bicara tentang pertumbuhan. Itu bicara tentang perkembangan iman. Teleios itu bisa dimaknai sebagai satu pendewasaan. Ya. Jadi yang Yesus harapkan dari para pendengarnya adalah ketika mereka mendengarkan firman Allah, ketika mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran Allah dan apa yang disampaikan itu bermuatan yang benar, maka diharapkan para pendengarnya menjadi orang yang mengalami pertumbuhan. Itu makanya mari kita selidiki diri kita, selalu harus begitu. Ya, self evaluasi. Evaluasi ke dalam, ya, inward evaluation. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita? Ya, apakah saya bertumbuh menjadi orang Kristen atau tidak? Ya, selalu saya utarakan kepada kita, berapa lama kita menjadi Kristen? Berapa tahun? Coba cek pertumbuhan iman kita. Cara ngomong kita masih sama enggak? Emosi kita masih di titik teratas apa sudah turun? Iya kan? Itu harus diteliti terus. Dulu saya suka suuzon sama orang, sekarang masih suka nggak suuzon? Kan? Dulu saya suka benci sama orang, iri hati, sekarang masih suka benci apa iri hati? Itu harus diperiksa terus, dievaluasi terus. Kalau kita masih menemukan diri kita memiliki sifat-sifat yang buruk sama seperti 5-6 tahun lalu, nah kita tidak mengalami pertumbuhan. Keadaan itu atau kondisi itu sama sekali bukan kondisi yang Tuhan harapkan dari kita. Sepakat, saudara? Kondisi yang Tuhan harapkan apa? Hendaklah kamu bertumbuh, hendaklah kamu mengalami perkembangan, hendaklah kamu mengalami pendewasaan. Ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu tujuannya. 2 minggu kita sudah membahas. Minggu pertama kita sudah membahas terkait dengan ayat 21 sampai 26 hal marah dan membunuh. Lalu ayat 27 sampai 30 kita sudah membahas terkait dengan hal berzina. Dan pagi ini kita akan membaca ayat 31 dan ayat 32. Mari kita fokuskan pembacaan kita kepada ayat 31 dan ayat 32. Sudah dapat ya?
Saya akan baca, saudara perhatikan di Alkitab saudara. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Saya harus akui bahwa tidak begitu mudahnya bisa memahami dua ayat ini. Ya, oleh karena itu saya harap kita memasang perhatian kita dengan sangat baik, supaya ketika saya menjelaskan bagian ini, saudara bisa menangkap dengan baik ya, apa yang sedang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini, bagaimana Yesus merespons tentang perceraian, dan apa yang bisa kita pelajari dari dua ayat ini. Ya, baik. Perceraian dan menikah ulang. Kita akan membahas dua ayat ini ayat demi ayat, jadi cuma dua ya. Nah, di dalam pemahaman tradisional orang Yahudi yang diambil dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 1. Ya, coba saudara buka Ulangan pasal 24 ayat 1. Dan seorang boleh membacakannya buat kita dengan keras supaya kita sama-sama mendengar. Silakan, siapa yang mau membaca? Ulangan pasal 24 ayat 1. Ulangan 24 pasal 1 ayat 1. Ya. 24 ayat 1. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatnya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Ya, sampai di situ. Ya, tadi kalau kita kembali ke ayat 1, apa yang dibacakan itu tadi, ini adalah pemahaman tradisional orang Yahudi, bahwa di kalangan orang Yahudi, ya, ketika seorang laki-laki mengambil seorang istri, lalu tiba-tiba dia merasa tidak suka sama istrinya, maka dia bisa menceraikan istrinya. Saudara orang Yahudi bukan? Gak ada yang tahu identitasnya. Saudara orang Yahudi bukan? Ya bukan. Awas bapak-bapak hore. Ini orang Yahudi, saudara ya, bukan kita. Orang Yahudi menurut Ulangan pasal 24 ayat 1 dan seterusnya tadi yang dibacakan guru itu syarat-syarat menikah ulang. Kalau seorang pria mengambil seorang wanita menjadi istrinya, lalu didapatinya hal-hal yang tidak senonoh, maka dia boleh dong menceraikan istrinya dengan memberikan kepada istrinya semacam certificate of divorce atau surat cerai. Ya, ini pemahaman tradisionalnya orang Yahudi. Ya. Setelah itu, si laki-laki dan si perempuan boleh kawin lagi. Ya. Seperti tadi saya katakan, kenapa atau alasan apa si laki-laki menceraikan istrinya? Karena didapati pada istrinya hal-hal yang tidak senonoh. Nah pertanyaannya, apa itu hal yang tidak senonoh itu apa? Ya, dulu
di kalangan orang-orang Yahudi dan para rabi, ada dua kelompok besar orang-orang yang biasa menafsirkan Alkitab atau firman Tuhan. Satu kelompok namanya kelompok Samai. Nah, bagi orang-orang Samai, hal yang tidak senonoh itu cuma satu, apabila istrinya melakukan zina. Ya, hanya itu saja. Tapi ada kelompok yang lebih sekuler, yang lebih apa itu? Bebas. Namanya kelompok Hillel. Bagi kelompok Hillel, hal yang tidak senonoh ini banyak. Suatu hari bangun pagi, suaminya melihat istrinya pakai daster terbalik, terus suaminya rasa nggak suka, diceraikan istrinya. Alasannya apa? Masa pagi-pagi saya dia pakai dasternya terbalik? Loh iya. Hati-hati istri-istri kalau bangun pagi jangan sampai daster terbalik. Kalau bagi kelompok Hillel. Makanya tadi saya di awal saya bilang kita bukan orang Yahudi kan, ya. Jangan nanti ada laporan Pak Gembala mau konseling, kenapa saya rencana dinian diceraikan suami karena kemarin pagi daster terbalik. Jangan, saudara bukan orang Yahudi, ingat itu. Ini orang Yahudi nih, ya. Atau cara berpakaian istri tidak menyenangkan suami. Disuruh beli baju yang merah, istrinya ngotot beli baju hijau campur hitam. Suami jengkel, diceraikan. Atau mungkin tiba-tiba suami lihat gadis yang lebih cantik dari istrinya, ya kan? Yang alis matanya dikerok, terus diganti spidol. Ciptaan Tuhan udah bagus-bagus diganti spidol. Yang bulu matanya yang lama digunting juga yang agak yang panjangnya segini. Dia lihat, wah, di sana ada nih yang lebih oke. Lalu dia bikin surat cerai untuk istrinya. Wow, kenapa Pak Kadin geleng-geleng? Maksudnya nggak sesuai itu Pak ya? Nggak boleh itu ya. Nakal itu sesuatu. Atau istrinya dinilai kurang sopan. Ya kan? Misalnya buang angin di depan suami, dinilai kurang sopan. Wah, gak sopan istri saya. Ada yang sering buang angin di depan suaminya? Parno kok selalu ada ya? Kayaknya sering ya. Gak sopan ini, diceraikan. Iya kan? Hati-hati. Atau mungkin nafas istrinya bau, lupa sikat gigi 4 hari. Walaupun dia bilang sayang, tapi nggak enak. Suaranya sih enak sayang, tapi dampaknya itu nggak enak. Aromaterapi, terapi bikin pingsan, bisa diceraikan itu istri. Atau suaminya kaya, ya. Jadi zaman dulu tuh motif kekayaan sering dijadikan motif atau alasan untuk menceraikan, sebab kaya. Seorang yang kaya suka menggunakan uangnya untuk kawin cerai demi kepuasan pribadi. Pokoknya bagi kelompok Hillel, apapun yang tidak menyenangkan suaminya itu bisa menjadi alasan mereka memberikan surat cerai sama istri. Kacau nggak dunia kalau ini? Kacau, dan ini terjadi. Ini terjadi, saudara. Makanya Yesus datang. Yesus bilang, kamu memahami, kamu sudah mendengar. Kalau kamu menceraikan istrimu, tinggal kasih surat cerai. Tapi aku bicara, aku ngomong sama kamu hari ini.
Yesus ngomong gitu. Gak boleh kamu sembarangan cerai-cerai istrimu. Nanti kamu gak suka, ceraikan. Dasternya kebalik, ceraikan. Nasinya mentah setengah, ceraikan. Goreng ayam jadi ayam Afrika, ceraikan. Tahu ayam Afrika? Nah itu dah. Iya kan? Enggak begitu. Yesus sedang berusaha memperbaiki pola pikir mereka. Bagi orang-orang Yahudi waktu itu, kalau mereka ikut mazhabnya Hillel, kok istrinya nggak bisa bikin salah, ceraikan. Nah ini yang banyak dianut pada waktu itu. Makanya Yesus bilang, nggak bisa. Kalau begitu kacau lah dunia ini. Baru Yesus di ayat 32, ya, di ayat 32 memperbaiki itu. Ya. Lalu kenapa diberikan surat cerai kepada istrinya? Kalau di Matius 19 dikatakan itu karena kedegilan hatimu. Waktu Yesus membahas tentang perceraian. Ini juga untuk melindungi kaum perempuan yang diceraikan semena-mena oleh suaminya. Kalau kaum perempuan itu memegang surat cerai pada zaman itu, mereka boleh kawin lagi dengan lelaki lain. Jadi lelaki harus memberikan surat cerai. Tetapi sekali lagi bagi Yesus itu perbuatan yang semena-mena, itu bukan inti dari sebuah perkawinan. Bagi Yesus, apa yang menjadi praktek kaum Hillel pada waktu itu yang mempengaruhi banyak orang-orang Yahudi yang memperlakukan istrinya secara semena-mena terkait dengan perceraian, itu tidak masuk di dalam kategori nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga bagi Yesus, perbuatan menceraikan istri dengan alasan-alasan yang semena-mena adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Yesus mengajari mereka, begini. Ya. Di ayat 32 dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kalau dulu kamu boleh nyeraikan istrimu semena-mena, aku ngomong hari ini sama kamu, kata Yesus. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena berzina. Jadi bagi Yesus, perceraian itu hanya diizinkan dalam satu kondisi saja. Kalau istrinya terlibat dalam perzinahan atau suaminya terlibat di dalam perzinahan. Dan yang dimaksud di sini adalah perzinahan badan, fisik. Ya. Jadi kalau istrinya terlibat perzinahan fisik, maka seharusnya itulah satu-satunya kondisi di mana suaminya boleh, ingat ya, bukan wajib, tapi boleh. Beda itu ya. Beda wajib dengan boleh. Kalau istrinya kedapatan berzina, itulah satu-satunya kondisi di mana suami boleh menceraikan istri. Nah ini yang diubah oleh Yesus. Jangan nanti istrimu masak mentah, kamu ceraikan. Ya, bikin kopi salah masukkan garam, kamu ceraikan. Ya kan, pakai sendal satu biru satu hitam, kamu ceraikan. Nggak boleh. Artinya hal-hal sepele itu tidak menjadi kondisi di mana seorang suami boleh menceraikan istri, nggak boleh. Yesus secara harfiah, ingat ya, secara harfiah, walaupun tafsiran ini nanti berkembang di Amerika sendiri, Gereja Sidang Jemaat Allah, kalau ada istrinya tiap hari dipukuli oleh suaminya, maka
di sana diperbolehkan istrinya menuntut cerai suami. Bayangkan kalau setiap hari dipukuli. Ada yang mau setiap hari dipukuli? Hah? Lesti Kejora aja langsung kasus. Atau di sana juga setahu saya Gereja Sidang Jemaat Allah, kalau ada istri suaminya tidak mau kerja, lalu tidak memberi istrinya nafkah, makanan, minuman selama kurun waktu tertentu, katanya istrinya boleh menceraikan suaminya. Makanya saya bilang tadi tafsir ini berkembang, tapi ini saya batasi secara harfiah. Satu-satunya kondisi di mana Yesus membuka ruang bagi seorang suami atau seorang istri menceraikan pasangannya adalah jika pasangannya terlibat di dalam perzinahan fisik. Jadi boleh, ingat boleh ya, bukan harus, bukan wajib. Boleh. Ya. Jadi sekali lagi bagi Yesus perceraian hanya diperbolehkan dengan satu kondisi, bukan kondisi-kondisi sepele seperti yang dipraktekkan oleh kaum Hillel tadi. Bukan. Bagi Yesus kalau memang terlibat perzinahan, nah baru boleh diceraikan. Itu pun sekali lagi tidak harus, tidak wajib, boleh. Kalau nanti terjadi rekonsiliasi, tidak harus cerai. Ya. Di negara-negara lebih maju dari Indonesia, sekali lagi bagian ini sudah dikaji dengan lebih dalam, ya. Dan di satu sisi, saya secara pribadi setuju dengan kajian mereka. Karena saudara bayangkan, apabila seorang istri tiap hari mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, digamparin, dipukuli, matanya cuma 2, bengkaknya 3, satu mata kaki yang dipukul. Bayangkan, udah dipukuli, nggak dikasih uang lagi, ya kan? Dalam kondisi itu, Gereja Sidang Jemaat Allah di Amerika memperbolehkan istri menceraikan suaminya. Karena itu terkait dengan hak asasi manusia, betul? Bayangkan kalau istri tiap hari dipukuli, ada yang mau? Ibu mau, Bu? Jangankan dipukuli, Pak Kadip begini saja, waduh kan kau, langsung jadi batal Pak Kadip, ya kan? Padahal ibu nggak tahu Pak Kadip mau ngasih berkat waktu itu sama ibu. Itu dia. Tapi di Indonesia, Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia tampaknya belum mengarah sana, masih stick dengan yang ini, satu-satunya kondisi berzina. Dan mudah-mudahan di jemaat kita tidak ada suami yang suka mukulin istri, atau tidak ada istri yang suka mukulin suami. Loh, zaman sekarang tuh bukan hanya laki-laki yang punya potensi mukulin istri, betul nggak? Istri juga selalu punya potensi mukulin suami. Kalau saudara baca berita di portal online atau di media-media cetak, banyak kok kasus-kasus istri menganiaya suami. Itu judul beritanya itu suami yang teraniaya. Loh iya, serius, istri-istri ya kasihan Bu kalau ibu aniaya suami, terus kasihan. Hati-hati loh. Dan aniaya itu tidak hanya terletak pada bentuk fisik, ya, karena aniaya verbal itu juga sudah disebut sebagai penganiayaan. Makanya sekarang kalau ada orang memaki orang lain itu bisa dijerat pidana. Misalnya di depan umum, ini misalnya maaf, dibilang, "Ini dasar goblok," di depan umum bisa dijerat pidana. Karena itu pembunuhan karakter.
Iya kan? Hati-hati loh. Sekarang tuh wah, bukan hanya gampar orang aja kita bicara pidana sekarang. Ya, secara verbal kalau kita menganiaya itu bisa dikenakan pidana. Ya. Jadi banyak tuh istri menganiaya suami banyak, suami menganiaya istri juga banyak. Nah, saya berdoa karena saya pasti kejam dengan orang-orang seperti itu. Saya berdoa tidak ada di antara kita yang menganiaya istrinya atau istri menganiaya suaminya. Amin. Karena saya tidak bisa terima yang gitu-gitu tuh, apapun alasannya. Kalau ada suami-suami gampar apapun alasannya itu, saya kok nggak bisa terima loh. Kalau suaminya kurus, saya pakai itu. Tapi kalau gemuk takut juga saya. Iya kan? Sebab dulu saya pernah lihat ada jemaat di depan saya, dia tampar istrinya. Waduh, saya usir dari dia. Langsung saya usir hal itu. Saya usir dengan sangat kasar. Sampai dia minta ampun. Depan saya dia tampar istrinya. Saya anggap dia nggak menghargai saya sebagai pendeta. Mata saya langsung merah karena habis kecolok. Karena waktu dia tampar kaget kan saya, kecolok gitu. Merah mata saya. Kecolok kok kenapa? Iya, nggak boleh. Amin. Seemosi apapun, sejengkel apapun kita mau pasangan kita, jangan deh. Ingat, tangan fungsinya buat apa? Tanganku kerja buat Tuhan. Anak sekolah minggu tahu tuh lagunya ya. Amin. Tidak boleh dalam kamus kita ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada itu. Tapi dia menjengkelkan Pak. Biasa menjengkelkan apa? Itu pilihanmu. Dulu waktu kamu pacaran apa? Kau lo bulanku, kau lo bintang. Iya kan? Makanya kalau lagi pacaran itu dinilai. Adakan asesmen, penilaian mendalam. Jangan udah menikah baru ketahuan aslinya. Ya seperti kasus barusan ini, sampai istrinya lehernya tulangnya bergeser, ya tulang leher bisa bergeser ya. Itu sekuat apa itu dibanting? Ya, tidak ada ya di jemaat kita ya. Semarah apapun kita, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Amin. Oke, sampai di mana tadi? Surat cerai ya. Oh Yesus, kondisi tertentu. Nah, di ayat 32 saudara-saudara itu dibahas tentang menikah ulang. Ayat 32. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Artinya gini, kalau ada orang menceraikan istrinya dengan alasan dasternya terbalik, kalau ada orang menceraikan istrinya karena nasinya setengah matang, kalau ada orang menceraikan istrinya karena bangun pagi nafas istrinya bau, padahal nafas dia lebih bau, ya kan? Kalau ada orang menceraikan istrinya karena goreng ayam jadi ayam Afrika, maka kata Yesus, dia menjadikan istrinya menjadi seorang pezina. Ya. Nah, prinsip sebuah pernikahan, sebenarnya pernikahan itu adalah ikatan seumur hidup. Bukan sehidup semati, satu hidup satu mati, bukan. Betul-betul sampai maut memisahkan. Yang SD aja tahu, yang SMP. Sampai maut memisahkan. Jadi ikatan pernikahan itu seumur hidup. Lebih baik kita menjomblo agak lama daripada buru-buru menikah, menderita agak lama. Betul? Upaya aku oke dia. Amin. Dari tadi gini dia oke lah. Ini setuju saya ini. Lo serius loh. Saya dari dulu nasihatin tidak tuh Pak, lebih baik agak lama, tapi dapat yang tepat daripada buru-buru
tersiksanya lebih lama. Karena pernikahan itu seumur hidup, betul nggak? Nggak ada tuh, kalau kuliah ini, sayang, kamu ternyata tidak cocok sama aku. Tahun depan kita cerai saja. Nggak ada itu pernikahan begitu. Nggak ada. Pernikahan itu disetting oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sampai mau memisahkan. Sampai salah satu meninggal baru boleh menikah lagi. Dan dalam konteks sosial yang beradab dan beretika, jangan pasangannya meninggal baru tanah kubur belum kering, menikah lagi. Nggak salah sih, cuma nggak beradab dan tidak beretika. Ada orang gitu, ada pendeta gitu. Kebetulan masih keluarga sama saya. Baru istri meninggal berapa bulan udah nikah dia. Sekarang sengsara dia. Dia bilang sama mama saya, nantulah salah aku memilih Pak. Sengsara aku sekarang. Mama saya kan ganas. Biar pendeta dihajar. Makanya pakai kau. Gitu. Mungkin masih terbilang anak kan, anaknya. Bukan anak kandung, maksudnya kayak ponakannya. Wah, betul-betul dididik itu. Jadi kalau kita menikah, kita memutuskan untuk menikah, ingat, pernikahan itu seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu prinsipnya ya, itu harus dipegang itu prinsipnya. Walaupun nanti ada kondisi yang bisa membatalkan prinsip itu. Menceraikan dengan semena-mena itu tidak bisa membatalkan prinsip pernikahan yang di atas. Menceraikan karena dasternya terbalik, menceraikan karena masa gosong, menceraikan karena ada perempuan yang lebih cantik, itu tidak bisa membatalkan prinsip yang nomor satu tadi itu. Tidak bisa membatalkan prinsip pernikahan, bahwa pernikahan disetting oleh Tuhan sebagai ikatan seumur hidup. Nggak bisa. Bicara soal perempuan yang lebih cantik, ya akan ada terus perempuan yang lebih cantik, betul nggak? Masa saudara pura-pura alim? Iya kan saja, betul nggak? Betul kan Pak? Parah kan Pak? Betul Pak kan? Lo betul nggak? Laki-laki juga gitu kok. Nanti suamimu akan berkerut dan berkeriput, muncul berondong, lebih ganteng berondong, betul nggak? Allah saudara juga jangan. Tidak Pak. Iya kan? Artinya saudara, kalau hanya berdasarkan kecantikan, kegantengan, itu tidak akan ada habisnya. Dan saudara harus ingat, kecantikan itu hanya sebatas kulit, betul nggak? Ada pepatah tuh dalam bahasa Batak, itu beauty is only skin deep. Kecantikan itu hanya sebatas kulit. Coba orang yang Selena Gomez, menurut ukuran saudara Selena Gomez cantik dong. Coba wajahnya terbakar, jadi cantik nggak? Kok gitu aja bingung? Misalnya terbakar nih kulitnya lepuh, kira-kira masih cantik nggak? Dalam ukuran manusia loh ya. Kalau di mata Tuhan kan semua cantik ya orangnya. Iya kan? Berarti kecantikan dan kegantengan itu hanya sebatas kulit. Itu harus kita ingat. Dan sekarang anak-anak milenial sekarang udah pikiran lebih maju selangkah dari kita yang generasi baby boomer. Bagi mereka, ya kan, orang yang ganteng kalah sama orang yang bikin nyaman. Memang generasi ini ada aja otak ya. Lu ganteng, dia bikin nyaman, ya lebih dia. Walaupun nanti ada orang yang bikin saudara nyaman, makanya saudara ya, kalau ibu-ibu jangan suka curhat sama suami orang. Lu serius itu.
Pertama alasannya apa? Sharing. Tahu sharing ya? Sharing. Pak, curhat suami saya, apalagi curhat tentang suaminya. Ya kalau yang dicurhatin bukan apa ini namanya? Apa ini? Yang apa? Apa ini kalau laki-laki? Mata keranjang. Coba dia mata keranjang. Memang suami tak berada itu. Pertama-tama saudara sharing. Sharingnya sering? Sering. Seminggu 4 kali sharingnya. Sering. Lama-lama? Sherong. Loh iya kan? Kenapa sherong? Nyaman. Pemirsa, dia nyaman karena nggak hidup sama kamu. Coba hidup seminggu sama kamu. Begini kelakuan ini ternyata betul? Coba tiap hari dia yang kamu lihat. Bosan? Dia itu bikin nyaman karena ketemunya cuma 2 jam sehari, 3 kali seminggu. Nyaman. Apalagi dia pasti jaga image. Betul nggak? Begitu juga perempuan, pemirsa. Laki-laki jangan suka sharing sama istri. Serius ya? Makanya saya berjanji sebagai pendeta, saya nggak mau semobil hanya berdua dengan perempuan yang bukan muhrim saya. Kecuali itu udah saya anggap ibu, dan misalnya sama mama mati. Loh serius ya? Tapi banyak orang yang nggak. Beberapa waktu lalu sudah ada pendeta, nggak usah saya sebut nama. Tiba-tiba datang ke rumah, naik mobil. Sama siapa Pak? Sama cewek, masih muda, lebih muda dari saya, umur 20-an. Saya nggak nuduh sih mereka melakukan hal, tapi pandangan orang apa, betul nggak? Makanya jangan biasakan ya berduaan sama suami orang walaupun niat hatimu tidak ada apa-apa. Jangan bilang aku tak punya niat apa-apa. Kau tak punya niat. Ingat, niat itu dibentuk. Kalau ada 2 orang saling tak niat, begitu melihat dia ada niat, setan masuk. Betul nggak? Tadinya sharing, lama-lama share. Lu serius ini? Saya mengutip data yang sudah nyata, nggak main-main. Ini akan menghindari kita dari perzinahan. Kalau saudara adalah yang sudah beristri atau suami, nggak perlu tuh like statusnya suami orang. Lu serius ya? Serius? Betul? Saudara suami-suami, nggak usah like statusnya istri orang. Itu udah diteliti, saudara. Saya itu membaca penelitian. Jadi nggak sembarangan nih informasi yang saya berikan. Nggak usah suka bicara manis-manis sama istrinya orang, sama istrimu sendiri kamu nggak manis. Iya kan? Hanya sama Kirana saja kamu manis. Tahu? Oh nggak tahu. Ya dah. Kalau di rumah sama suami, kalau di luar sama suami orang, Pak, Mas, nggak usah. Itu namanya memancing gitu. Serius saya. Itu yang sering bikin orang jadinya berzina. Ingat minggu lalu kita membahas perzinahan itu dimulai dari apa? Niat, betul nggak? Hati, baru nanti dipupuk-pupuk jadi perzinahan lain. Ya, hindari deh kalau ada istrinya orang mau curhat sama Anda sebagai lelaki suami orang, bilang aja mau curhat sama istri saya, tapi istri saya galak loh. Kalau dia mau oke, kalau enggak ya sudah. Amin. Ya. Jadi itu dia. Prinsip pernikahan adalah ikatan seumur hidup. Gayanya kaum Hillel yang menceraikan istrinya karena ini, karena itu, karena itu.
itu tidak membatalkan prinsip di atas. Jadi kalau ada orang menceraikan istrinya hanya karena dasarnya terbalik, berarti kan ikatan itu di mata Tuhan tidak putus kan? Dia tetap istrinya di mata Tuhan. Nah kalau dia kawin sama orang lain kan berzina gimana? Mengerti kenapa Yesus bilang barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan orang lain dia berbuat zina? Mengerti? Ketika orang Hillel menceraikan istrinya karena nasinya gosong, di mata Tuhan itu bukan perceraian. Itu tidak membatalkan ikatan seumur hidup. Lalu orang lain kawin sama istrinya ini walaupun diberi surat cerai, ya kan, seperti kebiasaan mereka. Maka di mata Tuhan ini sedang berbuat zina, betul kan? Lalu suaminya kawin lagi dengan orang lain, suaminya sedang berbuat zina juga. Karena hubungan antara suami ini dengan istrinya itu tidak putus, betul? Mengerti ya kenapa Yesus bilang barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu istrinya kawin dengan ini dan ini, mereka berbuat zina. Mengerti ya? Karena di mata Tuhan itu tidak putus. Jadi hati-hati. Jangan kalau saudara lagi marah lalu ungkapkan, cerai aja lah. Itu satu kutuk yang sering terjadi di kalangan keluarga Kristen. Kalau saudara pernah mengatakannya, maka bertobat. Dan jangan lagi mengatakan itu. Kadang-kadang kan pertengkaran suami istri itu, menurut pengalaman saya, itu disebabkan karena hal-hal yang sangat kecil. Betul nggak? Suami habis mandi, handuknya digulung-gulung taruh di kasur. Sekali dua kali istri marah, lama-lama memuncak diungkit yang lain. Betul nggak? Diungkitlah masa lalu, ya kan? 10-15 tahun yang lalu. Udah, jadi materi perceraian mereka itu 15 tahun materi. Sudah bisa bayangkan kapan selesai. Lama-lama keluarlah kata cerai. Padahal awalnya dari handuk yang diletakkan di atas kasur. Ini bisa jadi judul sinetron. Berawal dari handuk basah, berakhir di meja pengadilan. Asik kan? Jadi waspada dengan hal-hal kecil, jangan anggap sepele. Suami kalau istri bilang sudah marah, jangan taruh handuk situ dong. Jangan anggap sepele itu. Jangan bilang, kau cerewet kali kau, cuma handuk saja, cerewet betul kau. Memang dari asal usulmu nenek moyangmu sudah cerewet kau. Nanti lama tuh bisa sampai 20 tahun terkorek. Hati-hati. Istri juga gitu. Kalau suaminya bilang, ma, kopi ini kurang ini ma. Kau tinggal minum aja, cerewet kali kau. Jangan anggap sepele, nanti dia ngopi di warung lain yang melayani si Ima. Loh iya, lama-lama dia ke warung kopi itu bukan karena kopi si Ima enak, karena si Ima enak dilihat. Hati-hati, jangan anggap sepele, betul? Jangan anggap sepele hal kecil itu. Karena biasanya hal kecil lah, apabila tidak ditangani dengan benar, menjadi besar dalam hidup dan akan berakhir ke dalam berzinahan. Awalnya zina mata, zina hati seperti yang kita bahas kemarin. Lama-lama zina fisik. Itu hati-hati. Kalau ada yang selama ini ada niat-niat itu, segera bertobat. Saya serius, bukan main-main, serius. Ya, jadi itu dia. Kalau ada orang menceraikan istrinya dengan alasan-alasan yang nggak bermutu tadi itu, lalu dia kawin dengan orang lain atau istrinya kawin dengan orang lain, di hadapan Tuhan mereka itu sedang berbuat zina, karena mereka ini sebenarnya di hadapan Tuhan belum putus. Ya. Terakhir, apa maknanya bagi kita hari ini terkait dua ayat ini? Ingat prinsip pernikahan yang kita bahas di awal tadi. Ketika saudara memutuskan untuk menikah, ingat ikatan pernikahan itu seumur hidup, sehidup,
semati, dipisahkan oleh maut. Ya, kekristenan tidak mengenal poligami, ya, tidak mengenal. Hindari perzinahan, hindari. Jangan anggap enteng godaan untuk berzina. Kalau hatimu sudah senang ke satu tempat di mana ada yang saudara lihat, putuskan untuk tidak ke tempat itu lagi. Amin. Hati-hati. Kamu kenapa kalau lewat mau ke jalan baru harus lewat gang MTS? Kan lebih jauh, Pak. Enggak olahraga. Enggak taunya ada yang di situ. Kalau ada yang sedang menggoda kita untuk berzina, bukan secara fisik loh ya, pikiran, hati, putuskan. Itu yang saya sebut minggu lalu, tindakan yang radikal. Tindakan yang radikal. Bagi yang masih pacaran, kalau punya mantan, jangan simpan foto mantan. Kenapa Jess? Kamu tahu Jess? Oh. Ada mantan nih? Oh enggak. Gelagak apa itu? Sorry Jess, bercanda aja. Ya. Kenapa masih simpan foto mantan, bro? Saya baru berkelahi sama pacar saya. Ini yang saya pandang. Apaan itu? Ya, jangan alasan berteman simpan foto mantan. Kalau saudara sudah bersuami beristri, kalau punya mantan, ya, kalau nggak bisa move on, usahakan jangan berteman di Facebook. Jangan follow IG-nya. Dosa nggak kita nggak berteman di Facebook? Enggak. Daripada lu berteman follow IG, tiap hari lihat gambarnya, ya kan? Hati-hati, itu menimbulkan niat untuk berzina. Saya mau tanya saudara, jawab dalam hati ya. Pernah nggak saudara teleponan sama orang yang udah mantan itu, dan saudara senang sekali ketemu? Itu sudah berzina ya. Nggak usah jawab, yang iya senyum aja. Gue senyum semua. Lu iya kan? Pura-pura tuh susun kata-kata. Kamu sekarang di mana? Aan itu panjang loh. Padahal sama istrinya, mana kau? Lama betul kau ini. Kalau saya satu, kamu di mana? Aku di sini. Di mana? Di mana? Hati-hati, itu faktual itu yang saya beritahukan itu. Dan dialami banyak orang. Amin. Itu sebabnya saya kasih ini, beri perhatian terkait kekudusan hidup. Hidup yang kudus itu penting. Ya, hidup yang kudus itu. Kalau engkau dengan mantanmu tidak bisa hanya sekedar berteman, maka putuskan hubungan sama sekali. Sepakat? Kecuali engkau bisa berteman. Untung saya nggak punya mantan. Serius, saya nggak punya mantan. Jaga kekudusan hidup, penting. Ya. Berikutnya, terakhir. Di sini ada kata kecuali ya. Tetapi aku berkata kepada setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Pada ayat 32 itu tidak berarti bahwa setiap perzinahan dari pasangan harus berakhir dengan perceraian. Itu yang tadi saya bilang boleh, tetapi tidak harus, tidak wajib. Tuhan lebih mengutamakan apa? Pengampunan. Saya tidak ingin itu terjadi di jemaat kita. Namun misal pun terjadi dan saudara masih rela mengampuni, rekonsiliasi, ya jangan bercerai. Sepakat? Tapi jangan bilang, suami saya ini kayaknya orangnya mengampuni.
Lalu saya berzina, pasti diampuni. Jangan. Ingat, Tuhan tidak pernah salah waktunya menghukum orang. Sepakat? Sepakat? Tuhan gak pernah salah kapan waktunya menghukum seseorang, itu gak pernah salah. Kalau kita mempermainkan kebenaran, kalau kita mempermainkan perasaan-perasaan yang bisa kita permainkan, kita mempermainkan sesuatu yang tidak harus kita permainkan, ingat perkataan saya, Tuhan tidak akan pernah keliru waktu yang tepat untuk menghukum orang-orang semacam ini. Sekali lagi, kecuali karena zina, bukan berarti setiap perzinahan harus berakhir dengan bercerai. Apabila masih bisa saling mengampuni, masih bisa rekonsiliasi, itu harus dikedepankan. Amin, saudara. Jelas ya? Jelas. Ya, waktunya juga habis.